Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik kawan-kawan, kali ini kita eh, memvideokan bagaimana cara kita untuk penggunaan ataupun cara mengaplikasikan urin kelinci untuk tanaman. Di sini di video ini ya, kita menampilkan dua cara, yaitu dengan sistem kocor ataupun siram. Kemudian yang kedua adalah sistem semprot. Ya, yang pertama ini urin kelincinya udah ada buat kita. Kemudian kita sediakan nih kawan-kawan ember yang seukuran ini, ember cat ini ya, ember bekas cat. Ini kan biasanya 25 kilo catnya, tetapi untuk ukuran liternya itu udah pernah saya liter, kurang lebih sekitar 20 liter. Nah, ini 20 liter. Jadi kalau seandainya kita untuk yang pertama ini kita kocor gitu ya, maka kita ambil urinnya 2 liter, 2 liter untuk 20 liter air. Jadi 1 liter itu untuk 10 liter air. Karena kita mau untuk kocor, jadi kita ambil sekitar 2 liter ya kawan. 2 liter. Nih, urin yang udah jadi. Kalau kita terawang kurang lebih seperti ini nih. Nah, untuk warnanya agak jernih, nggak berkabut ya. Ini sekitar 2 liter. Kita ambil dulu. Oke. Kemudian yang kedua kita campurkan dengan air. Nah, di sini kawan-kawan saya menggunakan air dari apa namanya nih? Air ikan ya. Yang saya sediakan di akuarium. Karena sangat bagus nih kawan-kawan. Sebab di sini karena ikan itu makan pelet, jadi di dalam pelet itu kan ada apa namanya? Ada bahan ikan, kemudian tepung, dedak, eh, apa namanya ya, limbah-limbah yang dijadikan untuk pelet bagi makanan ikan. Jadi pada saat dia hancur, terjadi pembusukan, maka pembusukan itu diurai oleh mikroba yang berada dalam air. Jadi bekas daripada ikan tersebut ataupun pelet tadi ya, baik itu yang dimakan oleh ikan ataupun yang tidak dimakan oleh ikan, maka akan eh, menjadi suatu nutrisi yang dapat diserap oleh tanaman. Banyak kandungannya kawan-kawan. Seperti dari ikan itu mengandung fosfat ya untuk pembungaan dan pembuahan. Nih kita ambil bagian dasarnya kawan-kawan, atau bahkan kita aduk dulu gitu ya. Supaya dari bekas kotoran ikan itu dapat terambil, dan itulah yang paling bagus sebenarnya. Dan yang hijau ini adalah mikroba yang hidup dalam air sebagai pengurai juga ya. Jadi sekaligus kita ganti air ikan, sekaligus kita mengambil air bekas ikan ini. Oke. Nah, kawan-kawan, kita udah menyediakan ya. Jadi satu ember ini 20 liter, kemudian ditambahkan dengan 2 liter urin kelincinya. Dan ini untuk kocor ya kawan-kawan ya. Kocor ataupun siram, dan cara menyiramannya pun sangat mudah, yaitu hanya menyiramkan ke bagian akar tanaman. Nih, ini ke media. Jadi bedain kawan-kawan antara kocor dengan semprot. Kenakan ke sebagian seluruh akar, bukan sebagian ya, keseluruhan daripada akar. Jadi kasih agak merata. Nih, enaknya punya rat kocor ya kawan-kawan ya. Dan ini memang untuk pertumbuhan sangat bagus, kemudian untuk pembuahan juga bagus. Yang ketiga, dia pestisidanya itu yang penting ya, dapat menghalau hama. Nah,
Jadi cukup mudah kawan-kawan dalam penggunaannya. Kalau kira-kira sudah diberikan secara merata, maka udah cukup kita berikan pupuknya. Ya, diberikan selama 10 hari sekali untuk kocor ya, karena kocor ini sifatnya dia lebih cepat habis dibandingkan pupuk padat ya. Apalagi sempat kena hujan, wah tambah cepat habisnya. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu bagaimana cara kita untuk membuat POC, bukan membuat ya, aplikasi POC, tetapi kita bukan untuk kocornya, tapi untuk menyemprotnya. Oke, kita langsung kawan-kawan. Nah, di sini kalau untuk semprot kawan-kawan, di sini saya menggunakan botol ukuran 3 liter ya. Botol ukuran 3 liter. Ini 3 liter nih. Kalau dia ini minuman soda. Dari minuman soda, maka kita isikan dulu air dari air ikan ini ataupun air akuarium ini. Tapi ini kita ambil bukan yang bagian bawah, tetapi bagian yang atas ya. Kenapa bagian yang atas kita ambil kawan-kawan? Karena kalau seandainya bagian yang bawah itu kan banyak padatnya, bekas-bekas kotoran ikan ataupun pelet yang masih belum begitu hancur. Tetapi ini yang bagian atas supaya tidak menyumbat di semprotannya. Nih di sini. Jadi nggak menyumbat. Jadi pada saat kita semprot nggak macet ya. Jadi lancar gitu loh. Jadi kita ambil bagian yang atas. Kandungannya sama sebenarnya. Kita isi dulu 3 liter ya botolnya kawan-kawan. Nah, kalau seandainya kita punya botol 3 liter, jadi untuk POC-nya ataupun urin kelincinya itu sekitar 300 ml. Ya, 300 ml. Tuh. Nampak di situ tuh. Ya, 300 ml. Oke, kita ambil. 300 ml nih kawan-kawan. Wah, ini malah 400. Nah, 300 ya. Jadi 300 ml itu segimana banyak? Sekitar 1/4 liter lebih. Nah, 1/4 liter itu kan 250 ml. Sedangkan ini 300 ml. Nah, segini nih, kurang lebih kawan-kawan. Maaf, bukan. Ini sekitar 150 ml karena untuk semprot itu perbandingannya 1 liter banding 20 ya. Untuk 1 liter POC banding 20 liter air. Berarti ini tidak 300 ml tetapi 150 ml. 150 sangat sedikit. Sekitar segini kawan-kawan nih. Nah, ini dia. Sekitar 150 ml. Jadi nggak banyak. Nah, 3 liter air ini, 3 liter air berarti untuk POC-nya sekitar 150 ml. Sangat sedikit kawan-kawan. Ini untuk semprot ya, bukan untuk kocor. Kalau untuk kocor itu 1 banding 10, tetapi kalau untuk semprot 1 banding 20 liter air. Bisa ya. Berarti kalau dia 3 liter, berarti sekitar 150 ml saja. Oke. Kita menggunakan alat yang seperti ini. Di toko pertanian ada yang jual nih kawan-kawan. Alatnya juga cukup murah, paling sekitar 15 ribuan saja.
Nah, kenapa harus disemprot di bagian bawah daun kawan-kawan? Karena di bawah bagian daun itulah stomata. Stomata dari tanaman itu sendiri. Apa sih stomata itu? Stomata itu dia seperti mulut, seperti apa ya? Mulut daun itu yang menangkap penguapan dari tanah. Menangkap penguapan. Jadi bukan di atas daun kawan-kawan, tetapi itu di bawah daun seperti ini. Karena fungsi daun yang di atas itu adalah mengalirkan air kawan-kawan ke akar tanaman dan ke batang. Makanya daun seperti ini ya, mengalirkan daun ke akar tanaman. Kemudian yang di bawah ini, di bawah apa namanya, di bawah daun ini memiliki stomata seperti mulut yang menangkap uap dari bumi, uap dari tanah. Dan inilah yang menjaga kelembaban. Dan nutrisi dapat dihirup ataupun dimakan oleh stomata ini. Maka dengan cara kita menyemprot, dia akan menghirup nutrisi yang diberikan ataupun yang terkandung di dalam urin kelinci. Ini kena buah nggak apa-apa ya kawan-kawan ya, karena dia nggak termasuk racun dia untuk kita yang mengkonsumsinya. Jadi kita semprot aja nih keseluruhan batang, daun, dan buah gitu. Oke, demikian deh kawan-kawan cara aplikasinya. Mudah-mudahan bermanfaat nih buat kita semuanya yang punya urin kelinci. Yuk kita aplikasikan karena ini sangat baik untuk pertumbuhan dan pembuahan bagi tanaman. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan suka dengan videonya. Yang menonton jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Mudah-mudahan tentu berkembang channel kita ini ya. Terima kasih sekali lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.